Udah ini? Oke, sekarang kita ketemu lagi di Ngopi Nek, ngobrol bareng Pican dan Neru, tapi nggak ada Neru. Neru, Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. gantian lah, malah ada gua, ada dia, sekarang kita nggak usah undang. Lo harus kaya kata Neru. Iya kata Neru gitu. Lo udah kaya? Boro-boro cing, belum cing. Wah, nggak bersyukur lo. Bersyukur, gua bersyukur banget. Tapi memang Kaya belum? Okay. Tapi udah bisa lebih bisa nabung gitu cing. Bisa berangkatin nyokap umroh gitu-gitu. Kapan berangkat? Masya Allah, ini kan cita-cita orang yang dari bukan apa-apa berhasil. Cita-cita mau berangkat jadi umroh. Iya kan? Oh iya benar. Cita-cita ambil kurus. Cita-cita saya mau umrohin ibu. Jadi dokter nggak mau? Enggak. Lo kalau nggak jadi dokter gimana mau umrohin ibu? Tapi lo berangkat, nyokap kapan berangkat? Rencana Januari cing. Insya Allah berangkat. Sama Gis? Sama Gis. Mantap. Pakai Gis. Karena memang dari kemarin tuh itu cing, kita kontemplasi sama istri gua. Di Jepang? Sebelum Jepang. Di Putri Duyung Ancol. Ya, kontemplasi di Putri Duyung. Ngapain lo? Hah? Saya boleh mainin pasir. Pasir kucing. Tapi kalau pasir kucing yang bagus dari Kanifa. Iya. Oh iya. Nggak ada hubungannya sama Ancol. Karena di Ancol ada pantai Kanifa. Iya, pantai Kanifa. Gue ini sih ngobrol sama Indi. Setelah 2 tahun gue resign sama keluarga gue ajak semua. Iyang, nyokap. Kita adik gue lulus kuliah, alhamdulillah tahun ini tuh banyak banget mimpi yang tercapai. Iya, terwujud. Gitu yang kita wujudin. Itu salah satunya gue jadi penyiar. Semenjak gue resign. Terus bisa nonton konser Blink. Terus banyak hal. Sampai akhirnya apa nih mimpi yang belum terwujudin ya? Gue bilang tuh apa ya mimpi gue? Napas 1 menit di air itu gue belum. Tapi udah pernah lo coba belum? Lo kuat berapa menit? 30 detik ya sih. Diam gitu? Kan suka ada tuh yang lewat di TikTok Instagram. Coba tahan berapa menit, berapa detik nafas lo. Ntar lo statusnya apa kalau ini nggak pernah lewat lo ya? Statusnya maksudnya kalau bisa 20 menit, iya, 20 detik. Janda statusnya. Bukan. Apa? Cara sinyal. Cara mati. Cara mati. Nggak statusnya apa aja? Maksudnya bukan lo ada di apa nama kategorinya. Kalau berhasil sekian detik ininya jalan gitu kayak. Oh, kalau bisa 2 jam, kamu ikan. Ikan juga nggak tahan napas. Oh, iya. Ikan napas. Tapi orang Labuan, orang apa cing? Yang ini cing ya? Bukan masa orang ada yang burung kalau itu mah Merak. Enggak, yang di Merak yang bocah koin. Enggak, itu bocah koin mah masih normal cing. Ada yang di dekat Filipina itu daerah apa sih namanya itu yang paru-parunya beda cing. Dia bisa napas di air tuh bisa 3 menit, 4 menit. Bisa dilatih katanya sih. Bisa dilatih ya? Iya, kalau dia emang Sintayong latih. Bisa nggak Sintayong latih itu? Sintayong bisa kayaknya. Ya kalau Sintayong nggak bisa, Patrick. Nggak bisa bawa Piala Dunia orang boro. Kena napas. Itu sih kita mikir-mikir. Kayaknya mimpi yang belum kecapai tuh berangkatin nyokap umroh deh. Karena nyokap emang pengen banget umroh dia. Tapi dia ngomong nggak? Enggak, dia nggak pernah ngomong. Dia nyokap Bang, tuh mama mau umroh dong gitu. Enggak, nyokap tuh nggak pernah. Paling nyokap tuh, bang mau pempek dong, gitu doang. Mau beliin. Bukan makanan gitu, mah lagi kepengen aja. Lidah itu yang kepengen, lagi lapar. Nggak pernah, nyokap tuh nggak pernah. Dia tahu karena dia tahu dia nggak mampu. Dia nggak mampu ngumpulin uang untuk bisa umroh. Nah yang bisa dia lakuin adalah berdoa. Gitu. Qadarullah akhirnya. Insya Allah.
Kok gak tawa lu, bener. Insya Allah Januari ini enggak, gue kodarullahnya kan gue tahu itu namanya. Kodarullah ya Januari ini akan berangkat. Insya Allah berangkat nyokap ya. Nah memang kemarin sempat kepikiran tuh, karena ada beberapa yang nawarin, udah nyokap lu sini, gue berangkatin gitu. Nah tapi gue mikir tuh, kalau nggak kenal, karena kan nyokap sendirian, aku banyak naksir cing di sono cing, ntar di sono gitu gimana? Party di Al-Ula. Di Al-Ula. Tapi banyak kan, waktu yang gue umroh, ada juga yang satu orang berangkat nih. Sendirian. Ibu-ibu juga berangkat, terus dia masuk. Party? Enggak, dia masuk ke grup. Terus anaknya juga masuk di grup WA itu. Oh biar dia yang menerjemahkan bahasa ibu. Dia nggak tahu main WA, nggak tahu apa gitu, nggak tahu. Jadi anaknya ikut. Oktopus apa itu orang ding? Orang oktopus. Maksudnya? Nggak ngerti WA-an. Iya dia nggak ngerti. Mama udah 100 sebenarnya. Nenek enggak lah 92. Banyak juga. Itu umur 100 kayak nanya harga aja ya. Berapa nih 100? Namanya Bu Mimi. Bu Mimi. Terus ada nih di WA grupnya nih lagi ngomongin masalah mau ke Raudoh gitu. Kita lagi nunggu nusuk yang itu tuh kayak izinnya. Terus anaknya bilang gini, tolong dibantu dong, Bu Mimi nggak ngerti nusuk gitu. Terus ada yang baca di salah satu dia kagak tahu juga nusuk apa gitu. Nanya sama gue, kok Bu Mimi nggak bisa nusuk? Kok Bu Mimi nggak bisa nusuk? Iya saya kalau nusuk nih, saya videoin ya, saya kalau nusuk tuh nggak kenal gitu. Tuh. Bu Mimi nggak bisa nusuk katanya. Dia juga nggak tahu nusuk apaan, sama-sama baru berangkat. Oh nusuk ya Cing, nusuk bukan nusuk. Nusuk yang buat kayak daftar ke Raudoh. Gitu. Tolong dong dibantu, Bu Mimi nggak bisa nusuk. Nanya tuh si Isya. Tapi Bu Mimi bisa juggling. Nah, gue tuh gitu Cing, ngerinya nyokap di sono kagak ada yang jagain, nggak ada yang ngurusin gitu-gitu. Nah makanya kayaknya pakai yang udah kenal aja deh, walaupun kemarin ada yang nawarin 2 tuh, nyokap berangkatin. Nah gue kalau gitu kan udah kenal anak-anak, jadi bisa titip ya nyokap gitu. Kalau mau kawin dah nggak apa-apa gitu di sono. Iya nggak apa-apa gue. Siapa? Kan banyak nih di situ, lo mau yang sama Mesir, Bangladesh, Pakistan, India, apa Arab. Kalau gue sih kayaknya nyokap gue kan hitam ya, perbaikin keturunan kayaknya. Mesir, Maroko. Ya kejauhan juga lo minta. Orang gua udah kasih pilihan. Iya. Pilih Maroko. Mesir ya. Mesir sih. Biasanya manajer hotel tuh. Kalau Mesir ya? Iya. Oh happy sih, nyokap gue puas pasti sih Cing kalau ngajak ke piramid. Kita bulan madunya di ujung Prewetnya di ujung piramid. Udah deh pakai gis aja gitu, karena emang udah pada akrab dan insya Allah lah jalan tuh Januari. Nah makanya gue juga mau cerita tuh tentang mau sharing lah betapa mimpi gue tuh kewujud gitu Cing, banyak banget. Salah satunya tuh yang kemarin kita ngobrol, mau ke Jepang waktu itu. Emang lu belum pernah ke Jepang? Gue belum pernah istri gue kuliah sastra Jepang. Wah, aman dong ngobrol di sana. Dia nggak bisa. Dia cuma ino. Kok nggak bisa bahasa Jepang? Karena gue juga nggak dipakai Cing. Emang harus dipakai tuh Cing. Paling ngerti, paling enggak kan? Ngerti, dikit-dikit ngerti. Lumayan lah ngebantu. Makanya dia, nah itu, akhirnya salah satu mimpi yang berhasil kami wujudin di tahun ini tuh ke Jepang bareng. Lo ke Jepang kemana aja? Wah, gue nangis Cing.
nangis gua di Jepang lebih banyak nangis di Jepang daripada di Mekah, Cing. Karena? Nggak tahu, Cing, kenapa, Cing. Karena kalau Mekah kan mungkin yang kesangkut kan Ka'bah, Cing, ya, ibadah. Kalau ini kan ada Harry Potter, banyak gitu, Cing. Ada Disneyland. Enggak, maksud gua. Gimana ya? Jadi salah ya. Enggak, nangis sih di Mekah, gue nangis. Tapi sekali, tapi banyak. Kalau di Mekah nangisnya banyak. Enggak berhenti itu lama. Kalau di sana sering tapi dikit-dikit gitu. Spotnya maksudnya. banyak yang nangis. Iya, karena kalau ke Mekah kan kita cuman ke Abah. Nangis lama lah di situ gitu. Setengah hari lah ada nangis di situ. Lama aja. Sampai kempot. Air mata urus banget. Nah, kalau di Jepang itu ada beberapa spot yang nangisnya nggak sesyahdu di Mekah lah. Nangisnya beda lah. Nangisnya beda, iya. Penyebabnya beda. Penyebabnya beda. Ya, kalau di Jepang lihat itu Harry Potter itu, Cing. Enggak, lo ke Jepang pertama. Osaka. Kemana dah? Osaka. Ke Osaka pertama kali. Landing di Osaka. Landing Tokyo, terus ke Osaka. Langsung. Ya. Ke Osaka langsung. Wah, itu momen pertama aja udah aneh becing. Gua nyampe Osaka tuh, sampai Tokyo. Di Tokyo, terus kita emang mau ke Osaka, jadi nggak ada pesawat yang langsung kan. Jadi ke Tokyo dulu, terus kita naik pesawat ke Osaka. Di Osaka kita makan, baru sempat makan di situ. Masa buncisnya enak becing. Gua nggak pernah makan sayur. Sekali makan sayur Jepang buncis, enak bener, Cing. Emang buncis? Kacang panjang itu kan? Buncis sama kacang panjang sama. Orang gue tanya ini apa buncis gitu kata dia. Kayak ini kayak melon kalau lagi aba-aba foto, ayo 1 2 3 ngomong buncis ya gitu. Kenapa sih buncis? Buncis. Iya, jadi senyum ya buncis gitu. Itu enak, Jing. Nah, terus udah ke Osaka keliling-keliling, tapi tujuan kita tuh ke Universal Studio. Oke. Harry Potter. Ke Kyoto nggak? Enggak, gua ke Kyoto enggak. Kan deket tuh. Emang deket? Deket banget. Kayak dari sini kemana? Dari kayak pokoknya dari Osaka ke Kyoto itu kayak dari Kyoto ke Osaka. Nggak dekat-dekat, paling 30 menit apa 40 menit gitu naik kereta. Kagak, Cing. Ke tempat yang apa tradisional pakai pakaian Jepang gitu. Ah, ngapain? Kan lu yang bilang. Iya. Malah mau curah aja. Kayak aja nggak ada nyebrang jalan. Ini Osaka. Berjauh nggak Kyoto sama Osaka? Oh, sejengkal doang gitu, Cing. Iya di map. Enggak, gua enggak. Karena memang di pertama itu kita ngincarnya emang ke Jepang itu theme park. Oh. Jadi emang udah ngumpulin tenaga, ngumpulin apa segala macam buat ke theme park. Berarti lo ke Universal, Disneyland, Disney Sea. Oke. Ke Disney Sea, tapi nggak ke Disneyland. Hah? Nggak ke Disneyland, ke Disney Sea doang. Karena Disneyland anak-anak semua, Cing, ngapain? Ada. Masih anak-anak. Sama Disney Sea juga. Mickey Mouse emang ada yang bawa bapak? Mickey Mouse segitu aja di mana-mana. Masa Mickey Mouse udah bapak-bapak, udah nggak Mickey. Mini-nya juga udah nggak mini, Maxi. Udah keriput. Apa? Kalau di Disneyland itu mainannya buat anak-anak banget, Cing. Kita kayaknya nggak masuk. Ya. Makanya Disney sih kita ngincarnya. Ngeliat doang. Main gua. Apaan? Wah, gua, Cing. Pertama di Disneyland main ini. Naik apa ya pertama ya? Tuh kan bohong nih, mau bohong nih. Mau bohong nih. Gak mau ngomong mainnya ini banget apa? Yakin banget main gue. Apaan ya? Lu bohong. Kalau misalnya gue lewat gue nggak nanya main apaan, udah orang yakin lo main. Lo main apa? Gue lupa gue yang pertama. Ya. Lo nggak pas sama main sama gitunya, lo nggak pas kalau lo lupa. Gue yang pertama lupa. Gue nggak perlu yang pertama, yang kedua nggak perlu urutan. Udah lo main apa aja. Gue main ini yang berkesan, makanya gue bilang berkesan banget, Cing. Rapunzel. Ngapain ngeliat? Kayak nggak ngeliat, kita main di wahana kayak ini, Cing, kayak main wahana istana boneka, Cing. Naik perahu gitu. itu. Nggak main, kayak duduk doang terus ngeliat. Iya. Rapunzel beraksi. Iya. Nggak main. Kalau main tuh padel.
jet coaster. Main tuh gue main jet coaster. Emang di Disney sih ada jet coaster? Ada kayak jet coaster gitu. Apa ya namanya gitu, gue lupa. Itu main. Wah, liat Rapunzel nangis sih, Cing. Wah, bagus banget. Lu kenapa nangis Rapunzel? Apaan inian lo? Ini rumah Rapunzel nih. Rumah Rapunzel kan tinggi. Jadi ada terus dia gini nih Rapunzel ini. Terus nyanyi. Nye. Kayak itu mah ngeledek ya ini. Ya, yang bikin lo nangis apa? Kan Rapunzel kita lihat di kartun doang, Cing, di TV. Oh, karena lo nonton. Nonton gua Disney nonton semua. Disney gua nonton. Apalagi gua nonton ya. Udah nggak usah pakai semua. Ntar akhirnya gue cecer lo bingung. Udah cukup, udah Disney aja, kita lagi ngomongin Disney. Ntar ngomongin Prime, ngomongin Netflix. Akhirnya kebingungan sendiri lo. Disney gua nonton semua gua. Nih, yang lo lihat di sana, yang membawa lo kembali ke masa kecil. Ini boneka-bonekaan itu, orang-orangan itu, orang-orang pakai kostum itu, Cing. Persis ya? Ih, kok bisa persis gitu, Cing ya? Kayak komposisi kaki, kakinya. Ke bajunya. Itu sih yang paling parah sih waktu di Universal, Cing. Di Universal itu kan kita ke Mario Bros. Ngelihat Captain Toad, gitu-gitu tuh mirip banget sama Donkey Kong. Itu kayak benar dari game keluarnya di, Cing. Persis ya? Bibirnya gini. Ada itu kan kita lagi jalan ya. Mau masuk ke Donkey Kong. Jadi ada robot-robotan gitu. Masih bibirnya gini aja ngomong. Kayak bibir orang, Cing. Ada nekuk-nekuknya gitu. Masa robot begitu bisa bibirnya bisa nekuk. Kayak bibir beneran. Gitu, anjir bagus banget nih, Masya Allah. Harry Potter? Oh, Harry Potter nangis gua. Buka-buka itu? Main. Yang buka pintu gitu. Pakai spelling. Terus yang cerobong keluar api. Air keluar. Di mana? Ada ini Aquamenti gitu, Cing. Ntar airnya keluar. Karena air lo Aquamenti aja lo. Coba ada gak itu? Coba. Gua kan Harry Potter masa salah. Mantra Aquamenti. Aquamenti bacanya. Dia bacanya Aguan kali itu mantra Aguan. Aguan, PIK dong. Iya. Aquamenti. Itu gitu, Cing, main tuh, Cing. Nah, kayak baju beli jubahnya? Enggak, gua nggak beli. Malu, Cing, kalau itu udah awe itu yang ininya beli. Wonnya beli. Awe tuh di Warner Bros, dia pakai kostum kayak anak sekolahan, Cing. Sekolahan Harry Potter? Iya, kayak anak Hogwarts aja lagi pada jalan-jalan. Lo apa ini lo? Apal gua semua karakternya. Apa sih namanya itu? House-nya apa house-nya? House-nya gua Gryffindor. Oh iya, sama. Lu apa? Gryffindor. Masih, Cing, ya? Iya. Lu kayaknya nggak cocok di Hogwarts, Cing, ya? Kuda laut ya, saya kuda laut. Lu punya Pertamina ya? Hah? Yayasan Pertamina kan? Udah denger lagi gua ada SD kuda laut. Banyak. Kuda laut 1. Iya, baru denger lagi di rumah Panji kalau nggak salah tuh. Di Rawamangun. Pertamina. Wah, itu sih. Nah, lu anak-anak udah pada ke sana, Cing? Udah. Di sisi. Di apa? Anak-anak lu di sisi, Disneyland. Disneyland udah. Oh, Universal. Harry Potter udah. Harry Potter kan kalau Latisa kan memang penyuka. Berarti ke Osaka? Ke Osaka. Nah, gue hari saking sukanya dan keingetan anak-anak mulu, Cing, gue. Hari gue beli tiket lagi ke Jepang. Untuk anak-anak juga? Iya. Tanggal? Gue, Indi, sama anak bertiga. Tanggal? September. Ini? September depan. 2026. Hasil kerja keras setahun ini, Cing. Habis buat beli tiket, buat beli hotel. Karena kita mau nginep di Fantasy Spring sono, Cing. Nginep di Disneyland. Ada tuh di situ. Iya. Wah, gue mau bawa anak-anak ke situ. Gua kan pernah tuh ke Disneyland mana ya? Ke Disneyland Hong Kong kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nginepnya di Disneyland. Di Mickey Mouse Cina, Cing. Sipit jadi nggak mirip semuanya tetap. Nginepnya di Disney hotelnya gitu. Terus main ke Disneylandnya, ngantri foto. Sama Mickey Mouse minta foto sama lo? Bukan. Ada foto gitu? Bukan. Ngantri foto sama karakter-karakternya, sama Mickey Mouse segala macam. Di si Latisa tuh pengen.
ada ngantri 1,5 jam. Oh iya sih. Itu lama banget kan gitu. Besok pagi pas sarapan disamperin sama karakter itu. Disamperin Mickey Mouse? Iya, jadi selain ada si waiter-waiternya, ada karakter itu bolak-balik di situ. Ya Allah, gue bilang gue ngapain ngantri 1,5 jam. Jadi kalau lo nginep di situ, iya, nggak pas sarapan ya, ada pasti. Ada, gue juga udah lihat-lihat tuh di YouTube, bagus banget. Jadi memang udahlah nggak apa-apa lah, rezeki mah insya Allah ada lagi. Yang penting anak-anak happy. Karena gue emang pengen banget. Karena itu detail banget ya. Orang Jepang tuh kalau bikin apa-apa tuh detail gitu. Persis ya. Persis. Kayaknya bukan masalah Jepangnya dah itu. Itu masalah si Disney. Tapi di Jepang juga Doraemon bagus banget, Cing. Doraemon ya? Iya. Doraemon di mana? Di Tokyo juga ada, di agak jauh. Gue ntar kesono sama anak-anak udah kita mau, gue sama anak gue nanti di Tokyo doang, kita nggak ke Osaka karena mahal. Dia kan pengen ke Harry Potter tuh, anak lu. Di Tokyo ada studio Warner Bros Harry Potter, Cing. Emang? Ada. Iya bener-bener. Gue kemarin ke itu terakhir ke situ gue. Iya. Latihan situ nggak? Iya. Yang studionya gede yang bener-bener ada hall makan malamnya. Iya gitu. Udah ke situ aja. Ke Harry Potter yang di sono mah. Iya. Bagus sih, tapi banyak kan di sana. Iya. Kalau ini kita ngelihat ngelihat setnya. Bener. Dibikin set seperti set filmnya. Kita ke rumahnya Hagrid. Iya. Kita ngelihat bus kesatria, night bus. Kita ke rumahnya Harry Potter. Wah, itu mah bagus banget. Ya nggak? Iya, nah, anak-anak situ aja. Udah masih syukur gua ajak sono. Gue sih sama anak masih syukur. Dia juga nggak ada protesnya. Masih syukur gua ajak lo kayak gitu. Patungan sini. Udah, gua suruh patungan, Cing. Sumpah. Jadi anak-anak gua tuh kan setiap bulan dapat jatah uang jajan kan. Itu itu bos apa? Itu bos Bank Permata gitu. Bank Permata. Jadi suruh nabung. Iya, mereka suruh berkorban jatah bulanannya. Kecuali dia nih nggak mau nih, Naboy. Nggak mau nabung dia? Nggak mau dia nggak mau. Berarti nggak ikut Naboy? Naboy nggak ikut ke Jepang? Nggak apa-apa, Boy. Nggak apa-apa ke SD Kuda Laut aja. Kata Naboy ini, karena gue ajak kerja kan. Kata dia, pekerjaan Abah kan podcaster. Podcast itu apa sih? Ngomong-ngomong kasar. Nah ini dibuktiin, Boy di sini nggak ngomong kasar. Itu salah podcast kamu kalau ada yang ngomong kasar itu. Ya emang Boy. Podcast itu ngomong kasar. Podcast apa yang ngomong kasar? Seminggu. Podcast seminggu. Ngomong kasar. Ngobrol-ngobrol kasar. Kok Naboy tahu? Ngelihat dari dia kan ngeliat gue di YouTube. Nah dia kan sering dengar gue nongkrong, Cing. Kita nongkrong kan kadang-kadang suka lupa. Kayak tadi nih di mobil kita ngobrol makanya, Pet kemarin gue makan babi enak banget gitu. Gue lupa ada dia. Langsung berubah. Langsung, babi tuh gak enak, Boy jangan dimakan gitu. Haram, bukan gak enak. Haram, maksudnya jangan dimakan. Abah aja nggak mau gitu, gue bilang gitu. Lagi olahraga gak enak. Katanya ngeliat Abah nangis. Kayak itu, jadi dia sering dengar. Ya. Nah, tapi gue bilang kan ya karena pekerjaan, ya alhamdulillah, Cing. Jadi kontemplasi lagi, pekerjaan gue yang sekarang ini benar-benar bisa bawa kemana-mana, Cing. Hari bisa ngerasain liburan. Biasanya mau keluar negeri kerja. Gua. Sekarang liburan. Kenapa harus ke Tokyo lagi sama anak-anak? Karena di sono kepikirannya mereka, Cing. Udara lagi enak ya lo ya? Gue kemarin, enak banget November. Tapi kita udah mulai dingin dah. Lo kemarin dingin nggak? Dingin banget kalau gue mah. Sampai 4. Nah, gue makin ngincar September, Cing. Iya. September itu katanya dari musim panas peralihan ke musim dingin, gugur, autumn. Ke autumn. Jadi udaranya udah mulai agak enak tuh, dari 20 sampai 25. Daun-daun udah merah. Daun-daun berguguran. Daun-daun udah merah. Masih hijau ya? Masih hijau. Kalau kemarin udah merah sama kuning. Wah, kemarin gua bagus banget, Cing. Gua sama Awe pas di Jepang tuh. Ya itu karena kan wah, ini kok nongkrong sama anak-anak gitu ya, sama temen-temen. Seru banget dah kayak cowok-cowok di Jepang tuh. Seru dah. Kita
nongkrong di satu, kita kan ke Fujikawa Guchigo. Susah banget tuh namanya, orang Jepang kenapa nggak Donotoba gitu kan, enak gitu ya. Orang Jepang juga baca kita susah banget nih, orang Indonesia. Kenapa nggak Fujikawa Gicho aja sih? Kita ke Fujikawa Guchigo, itu ada danau, Cing. Terus di ujungnya ada Gunung Fuji. Iya. Nah, di situ lagi ada festival momiji. Momijit. Orang buta itu. Mau mana, Pak? Mau mijit. Ada yang pegel nih. Tapi tongkatnya segini doang. Nggak kena aspal. Mau mijit. Ini mau mijit tunnel, Cing. Jadi kayak kali gede gitu, panjang. Nah itu kita di situ, Cing, nongkrong, makan apa? Makan sate bakar di situ, duduk sambil lihat Gunung Fuji. Wah itu kok cowok-cowok semua, enak sih. Dan sake, udah ya. Masih ada kobam-kobam ya. Sake doang, Cing. Karena sake itu menghangatkan badan, bagus untuk lancarin darah, gitu-gitu. Jadi lebih ke obat sebenarnya dia itu. Oke, buat stamina tubuh ya. Iya, stamina tubuh. Biar kedinginan. Bagus lah. Iya. Dapat hotelnya ngerokok? Lo Airbnb? Airbnb. Hotel. Oh, gua kemarin dapat hotel boleh ngerokok, Chan. Buset, gua kagak dapat surga gua. Di dalam hotel. Hotel apa, Cing? Di hotel namanya apa? Apa hotel? Lu kok apa hotel? Oh iya makanya lu apa hotel apa di gitu. Namanya apa hotel? Kayaknya apa hotel itu jaringan hotel yang ada di mana-mana. Di Tokyo, Cing. Jauh nggak, Cing, dari stasiun? Narita. Oh, jauh ya. Narita. Jadi pas gue masuk, lah ada asbak nih gitu. Gue apa kagak percaya, gue nanya ke bawah. Ini nggak bisa dipakai, ini buat disambit, Pak. Boleh ngerokok, boleh, ya Allah, mantep banget. Enak banget, Cing, ya? Iya, ngerokok. Tapi kamar kecil. Kamar mah kecil. Dia nggak ngoceh-ngoceh? Enggak lah, orang lagi kerja kan, dikasih kamarnya aja. Karena dia tahu ada lu kali, Cing. Anjing ngerokok, jadi enggak, sama si ininya dimintain yang ngerokok emang. Iya. Ada gitu ya, ada dapet. Wah, tapi ya di sono ya, ngerokok tuh susah, Cing, ya. Iya, tempatnya. Gua sampai beli rokok nih ya, dari Osaka gua beli sebungkus tuh. Karena gua nggak bawa dari Indo kan. Enggak, gua nggak bawa rokok, gua nge-vape aja. Kayaknya ngerokok juga ribet. Orang banyak yang bilang, wah susah ngerokok ini. Akhirnya gua nggak beli rokok, beli sono aja dah, gitu. Gua beli rokok di Osaka 1 bungkus. Habis-habisnya udah mau balik tuh, Cing. Karena susah banget ngerokoknya di tempat ngerokok tuh. Gua juga nggak habis, gua bawa 14. Masih sisa 4. Berarti 1 hari 1 bungkus lebih dikit, 1,5 bungkus lah. Gue 7 hari di sana. Biasa kan 2 bungkus. Buset. Kalau nggak susah kan, Cing, ya? Ribet, Cing, ya? iya. Gue mah ngeliat orang aja ya. Sebenarnya nggak susah. Lu lihat yang ada, asal bawa asbak sendiri ya. Lu Iya, lihat yang ada puntung sendiri. aja. Iya, gue bawa asbak sendiri tuh yang itu, Cing, yang di hotel. Yang di Gue pernah lagi, kan gue syutingnya di kuil. Ih, cakep banget kuilnya, namanya Narita Sensoji kalau nggak salah. Cakep ya, tahu gue. Cakep banget kayak gitu. Di situ kan nggak boleh ngerokok tuh udah ini. Di kuil nggak boleh ya? Nggak boleh ngerokok. Jadi udah kuilnya naik ke atas tuh. Gue mau ngerokok di luar lah gitu. Gue turun, ada jalan 500 meter itu tanjak-tanjakan gitu. Cuman pengen ngerokok doang. Sampai di situ gue cari, nggak ada yang ngerokok, nggak ada puntung-puntung. Tiba-tiba gue nyium bau rokok. Wah, ada ngerokok nih mah, gue bilang gitu. Nyari-nyari, ada nenek-nenek di pinggir jalan begini. Gue langsung ke sampingnya aja. Nenek. Lalu asbaknya pinjam sama dia. Nenek pakai kakek lagi. Kata orang yang nyari ngerokok, wah ada nenek-nenek yang pakai kakek. Tapi emang orang Jepang, kakek-kakeknya, Cing, pada ngerokok, Cing, ya? Iya. Kakek menenek, anak mudanya jarang. Jarang. Bener Bener kan? Gue gini, gue ke Smoking Area nih, itu kayak kakek, Cing. Kakek pada nenek-nenek. Masa Aikos, Cing. Nenek-nenek pakai Aikos. Enggak. Ya elah, Cing. Enggak ngerokok nggak mungkin dia. Dia nggak ngerti juga Aikos. Nah, gue kan mikir gini, di Indonesia mana kita lihat nenek-nenek pakai Aikos? Nenek-nenek ngerokoknya jarang. Iya kan? Paling dari 100 nenek-nenek nih, setengah yang ngerokok paling, Cing. Iya kan? Di sono nenek-nenek Aikos, Cing, ini. Enggak, bohong. Ya elah, demi Allah, Cing. Ada nenek-nenek ngerokok Aikos, bohong. Itu bohong, nggak ada itu. Nenek-nenek apa sih? Kalau
Dan kalau rokok kan ngerokok, kalau nge-vape, kalau Aikos ngapa sih? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Nyebutnya ngapain? Ngepot, ada ngepot, vape, rokok ngerokok, Aikos. Ngekos anak mahasiswa emang. Iya, Nggak enak banget nggak air. Tapi nggak emang ada. gue lihat cing nenek gitu nenek. Nah karena udaranya kali cing ya, gue ngerokok tuh dingin ya, jadi nggak enak ya. Gitu. Gue malah enak dingin. Tapi kafe ada, di kafe di dalam itu ada banyak yang menyediakan tempat area. Ada di dalam kafenya. Gue kan nongkrong cing di kafe gitu, sama anak stand up Jepang, anak stand up Tokyo, sama bocah nanas lah beberapa. Boleh ngerokok tapi nggak sebar-bar di sini cing, sampai ngebul gitu kayaknya. Mereka ngerokoknya mah terhormat gitu cing, nggak yang ngerokok terus, enggak, kayak mah normal. Yang sambil jalan juga nggak ada, ngerokok diem dia di tempat. Nggak, untung gue nge-vape tuh dikit-dikit. Nah itu juga gue bawa vape tuh, karena 12 hari ya, gue bawa tuh yang isi ulang itu cartridge, bawa 5, keganti cuma 1 cing, karena emang nggak segitu menariknya ternyata ngerokok di Jepang, kayaknya kurang dah. Karena sulit tempatnya aja. Karena sulit tempat sama udaranya udah enak cing, jadi nggak mau nyembor rokok harus sekali-sekali. Ada gitunya gue cing. Lu makan ubi gak? Cilembu. Ubi, kayak ubi Cilembu masa ada gue bilang, masa ubi pakai es krim? Ria beli ini ubi pakai es krim, masa ubi pakai es krim sih? Gitu. Masa ubi pakai anting? Masa ubi pakai anting lebih aneh cing. Pas gue cobain, enak manis cing. Ubi pakai es. Manisnya itu nggak giung cing. Iya. Nah akhirnya di Jepang itu ternyata makanannya itu balance cing ya, nggak yang nyegrek asin, nggak balance aja gitu, enak. Enak ya. Ya manisnya juga buah aja sampai ngerti gitu. Oh nggak boleh terlalu manis nih kayak ubi nih. Aku nggak jangan manis-manis. Iya jangan terlalu manis. Aku biasa aja. Sedang aja lah gitu. Perkumpulan ubi ini meeting kita. Kamu kemanisan. Iya, kata si jagoan ubi. Kayak gitu kita di Jepang ya. Kita di Jepang nih. Kalau di Mampang boleh tuh yang di open ini kan, wah rasanya enak jing ya. Iya ubi, warnanya ungu. Mereka sangat tahu tuh mengolah itu ketela itu hitungannya. Umbi-umbian ya. Umbi-umbian ya. Dia namanya sweet potato. Iya kentang juga enak banget cing. Kentang dia apa-apain tuh enak sama mereka. Dibikin mashed potato, dipanggang. Jadi kayak di Indonesia nih, Indonesia kan kentang juga terkenal Dieng. Nah nggak ada wisata kentang tuh, nggak ada gitu cing. Kayak kita ada rumah kentang di Pondok Indah. Rumah setan. Iya rumah setan, rumah kentang, bau kentang kalau lewat itu. Padahal setiap lewat situ diginiin nih orang. Bau kentang. Dilumurin mashed potato. Gue hilang bau kentangnya nih gitu. Dan akhirnya pas kesana tuh pengen bawa anak gitu. Dan dulu tuh mimpi yang jauh banget cing dari mimpi gua gitu. Nggak pernah sekalipun dalam hidup gua tuh bermimpi kayaknya mau bawa anak-anak ke Jepang dah. Nggak tahu caranya gitu. Kayaknya susah dah gitu. Dari mana caranya, duitnya dari mana gitu. Dulu tuh zaman kantor ya. Sekarang tuh alhamdulillah malah pas resign malah kejadian gitu. Makanya sekarang doanya ya Allah selamatin bikin sehat, jangan sampai kenapa-napa sampai September gitu. Ya sampai selamanya gitu. Baru mau nanya Oktobernya boleh. Tapi lu udah nggak olahraga lagi. Masih cing. Kapan? Padel. Lah. Nge-gym masih gua seminggu sekali. Enggak posting aja malu. Enggak lu enggak mungkin. Gak mungkin loh. Ngos-ngosannya udah jauh. Iya, ngos-ngosan jauh cing ya. Iya, beberapa kali lah. Karena sibuk, karena waktunya sih ribet cing. Sibuk. Waktunya lagi ribet, jadi nge-gymnya agak susah. Iya. Tapi emang akhirnya di rumah kan gua gini-gini, di rumah gua gini. Pakai sumpit, pakai. Gak bayar PT gua aja tuh agak mahalan sih, tapi yang ngangkatin barbel dia. Lu diem aja gini. Dia ngangkatin barbel. Ya itu. Dia kalau lo ngomong gini nih, gue inget waktu yang bulan Agustus saat kerusuhan lo. Jadi 99% ketakutan kita itu nggak terjadi. Gitu, udah jangan terlalu
terlalu kayak dunia udah berakhir gitu waktu kemarin itu. Hah? Waktu kemarin itu kayak dunia udah berakhir sih. Pican rungsing banget ngeliat ini gitu. Tenang aja Chan, hidup. Ada aja Cing. Ada aja pasti. Waktu kerusuhan itu kan di cancel Cing Chan. Aduh, gimana? Makan daun. Gitu, aduh makan apa? Gue sarapan daun-daunan kan sekarang hidup kalau makan anggrek, itu makan anggrek. Bukan anggrek, bunga-bungaan. Daun kentut-kentutan. Lo pernah nggak? Allah. Daun kentut-kentutan? Nggak ada itu. Dah. Coba daun kentut-kentutan gue ngapain bohong Chan? Gue ngapain adu bohong sama lo ngapain? Buat apaan? Daun kentut-kentutan ada yang buat suka iseng tuh. Daun kentut. Ada, bau kentut. Nah ini kalau lo mau isengin orang, lo bawa aja ke sekolah. Enggak, kok dimakan sih Cing? Ya enggak lah, ini buat dikentut-kentutin. Ada daun dikentutin, pret gitu. Daun mau kentut, pasti nengok. Udah belum Pak, sebentar sampai kentut. Enggak, ini daun kentut dimakan Cing? Nggak tahu bisa dimakan apa enggak. Emang bau. Tapi emang bau kentut. Bau ius lah. Ius kentutnya gue apal gue baunya ius kentutnya ius. Blep, dia tuh kayak antara tebel gitu Cing ya? Gas atau cairan gitu yang blep gitu kayak keluar pasti bawa muatan gitu. Cuma gas doang. Nggak mungkin kan ada benda padannya. Blep 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 blek. Bunyinya kayak begitu deh. Kayak nggak mungkin nggak cepirit itu. Bunyi blepak blek. Kayak naruh blek gitu. Kayak naruh sesuatu. Gue pernah tuh Cing, kayak diurut gitu Cing. Pas bagian pantat diurut gitu Cing, keluar gitu Cing, pernah Cing. Gimana Kang pijitnya? Apa? Kang pijitnya? Ya kan dia nggak tahu, cuman mungkin kedengeran. Masa nggak tahu? Masa nggak tahu? Orang pas banget lagi pijit pantat, terus pantat terlalu bunyi, masa dia nggak tahu? Nggak bunyi yang brot gitu nggak? Iya, tetap kan berasa gek gitu. Gitu dong. Itu. Malah cepirit, malah keluar. Ih. Toiletnya enak ya kalau di Jepang ya. Apa? Toiletnya. Buh. Bikin nyaman. Begitu kita nyampe, Kayak ngerti gitu ya kayak. Iya. Pantat itu emang harus kena yang anget-anget. Anget-anget. Ya. Kayak dipikir gitu, pantat tuh kayaknya kena dingin nggak deh. Bibir yang kena dingin tuh masih bisa. Masih oke. Kalau pantat tuh kayak misalnya kan kita nih susah berak gitu. Iya. Dinginin, diangetin supaya melembek. Itu bener banget sih. Jadi keluar Cing ya. Terus apalagi pas airnya dikeluarin tuh kan anget tuh. Kan nembak langsung tuh, tus aja. Ya, kekuatannya bisa. Iya, kekuatan kita ada tombol itu. Di tempat itu ada tombol. Plus tak 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 tak. Ada semburan angin, tergantung tempat. Iya benar. Itu begitu kelar, kita kasih semburan angin. Hangat. Iya, kayak ditiup gitu lah. Ih, bool kita ditiup gitu emang enak banget bener. Itu sih ngerti gitu Cing. Musiknya aja ada Chan. Iya ada musiknya. Nggak pakai musik. Iya di kayak lagi juggling. Lagi gocek lagi. Pas gue pencet tor monitor ketua gitu. Jalan gini. Bawa lagi. Emang enak banget berak di situ, enak banget. Duduk udah anget, udah nyaman. Ces aja keluar, disiram air anget, tambah keluar lagi, kita elap terus sana gitu kayak gitu sih. Dah gitu. Udah. Enggak, aku masih nyaman. Aku masih pengen mengulang dari awal lagi, Bos. Tapi emang bener tuh intensitas semburannya itu kita sambil kena ambil kita tak. Iya tak. Nambah gesek. Ambil nyari posisi. Cari yang pas. Kalau yang di Indonesia yang paling enak tuh yang keran itu di samping Cing, bentuk kembang Cing. Yang di gitu ya. Yang diputer. Iya, dia. Tapi itu kan kayak
kayak intimidatif, nongol kelihatan gitu ininya. Apa namanya sih? Ininya. Selangnya itu kan kayak selang-selang mau masuk. Gitu. Jadi besi ya kan? Iya, jadi emang begitu sih. Tapi itu enak tuh kalau yang itu lumayan enak tuh yang kembang. Bisa kita atur. Iya, bisa kita atur. Nah, yang enak yang bidet tuh. Yang bidet 50-50. Pas dipencet nggak kena kepala. Pelan. Kena ke tangan. Ya. Mana tembakan. Atau nyong. Itu ada tuh yang langsung. Iya. Itu yang sakit jadinya kayak kerutan-kerutan di samping pantat langsung terbuka gitu. Iya langsung kebuka. Kita kan ada kerut-kerutannya tuh. Kayak dibengkek gitu. Iya. Ngeri banget. Waktu itu gue pernah di Brebes. Kayak gitu. Di Brebes? Iya, WC-nya keras. Mungkin ada bapak-bapak sakit bolnya ketembak itu, Cing. Marah-marah ke tukang, minta kecilin lah. Ini kecilin dong. Ini kamu gak lihat ditembak-tembakin ke sekitar situ. Aduh. Masa nembak ke botol. Ada botol ini kan, botol. Bener kan? Gua botol di mana? Kan gua di sini. Enggak, iya. Lo di situ. Botol nggak mungkin di situ. Ngapain botol di toilet? Bunyi geletak nih. Di tembak. Lihat nih. Dar gitu tembak. Terus geletak. Oh, dia tembakin botol. Menurut lo aja. Kok udah lo lihat. Anggapan lo aja itu. Masa ada botol? Ya dia marah-marah ke abang-abangnya panggil. Apa begini? Kan pokoknya gua di situ. Nih, kau lihat nih bisa dikecilin nggak? Ininya keras sekali nih gitu. Lo datang udah begitu. Ini kan gua datang nih mau kencing. Ini kan bilik-bilik. Yang gue dengar, nih bisa dikecilin ya nih, kau lihat nih, kencang sekali nih airnya, gitu, sakit, dia bilang gitu. Terus, nih, dia nembak-nembakin gitu sih. Letak. Letaknya nggak ada dar mungkin, dia ke biliknya mungkin. Dan kalau botol, mungkin ini kali botol apa? Coba, mungkin dia pas mau marah, pas gitu kan gue marah sama abang-abang gini. Di sini, bawa botol, gitu. 3. Apa yang keluar dulu? Jadi botol. Jadi ada di situ. Ini kencengan nih. Dua. Iya sih, mungkin gitu. Bisa itu cerita lo bener. Panjang banget itu. Ya Allah. Hah? Nyopot gue. Ya Allah. Ini udah berapa lama ini? Lanjut part 2 deh ya. Hah? Ya udah deh, kita lanjut part 2 update kehidupannya ya. Sampai ketemu lagi di Ngopi Nek, ngobrol bareng Pican dan Neru, tapi nggak ada Nerunya.